Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak menampilkan siraman rohani assalam untuk hari ini yang perdana di tahun 2025. Hari ini edisi hari Sabtu 4 Januari 2025, malam 5 Rajab 1446 Hijriah. Pada siraman rohani assalam ini adalah sebuah nasihat dari para guru kita tentang keutamaan salat Isya berjamaah di masjid, ya, dan juga salat subuh berjamaah di masjid. Dalam hadis sahih disebutkan, tepatnya di hadis Muslim, ya, disebutkan di situ bahwa, ini saya highlight aja ya, barang siapa melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid, maka sesungguhnya ia telah melakukan salat selama semalam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, maka sesungguhnya ia telah melaksanakan salat sehari semalam atau semalam suntuk. Itu highlightnya dari hadis Muslim yang cukup sahih, yang sahih itu, ya. Kalau singkatnya gini, populer kita sering mendengar, kalau pengen lihat orang Islam, maka lihatlah pada waktu salat Jumat. Kalau mau lihat orang Islam, maka lihatlah pada waktu salat Aid, baik Aidul Fitri maupun Aidul Adha. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, lihatlah pada waktu salat subuh dan salat Isya. Ada lagi satu hadis yang mengatakan sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oke? Nah, kalau kita nih melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid, dalam hadis tersebut kita diibaratkan telah melaksanakan salat selama semalaman. Selama semalam dalam hadis Muslim tersebut, ya. Kalau kita meninggalkannya rugi apa enggak? Rugi dong. Rugi dong. Jadi apalagi kita ini salat Isya nih enggak lama, teman-teman. Ya. Salat Isya kita nih tidak lama sebenarnya. Enggak nyampe setengah jam kalau di total. Ya. Enggak nyampe setengah jam kalau di total kita menunaikan salat fardu Isya ini. Tidak sampai setengah jam. Tapi orang masih ini ya, masih berdoa. Ya kan? Orang banyak yang menyanyiakan ini. Kenapa? Karena tergoda oleh godaan syaitan. Godaan syaitan itu bisa macam-macam, terutama perkara duniawi. Contoh, kita misal habis pulang beraktivitas, entah pulang sekolah kah, pulang kerja kah, atau apa misalkan. Kita capek, letih, lelah, ya kan? Pengennya udah langsung goleran, langsung guling, langsung rebahan gitu kan, tanpa tahu dia sudah salat Isya kah belum. Alasannya, ntar aja lah, ntar saya salat Isyanya. Lah kapan salat Isya? Ntar sekalian salat malam. Jangan mentang-mentang waktu salat Isya itu panjang sekali, ya, dari malam sampai menjelang azan subuh, menjelang azan saat subuh, terus kemudian kita sia-siain gitu aja. Aduh, ya. Paling bagus sebenarnya saat itu di awal waktu loh, bukan pada waktunya, di awal waktu. Lebih bagus lagi apa? Berjamaah di masjid, dapat pahala 27 derajat. Ya, saya selalu siarkan itu ke teman saya, ke teman-teman saya. Lumayan loh, 27 derajat pahalanya. Dapat salat berjamaah di masjid 5 kali sehari.
dapat 27 derajat. Hitung aja berapa. Baik laki maupun perempuan, sama aja. Apalagi kalau subuh dan isya. Kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, dalam hadis yang tadi disebutkan bahwa diibaratkan, diumpamakan kita telah melaksanakan sholat semalam suntuk, sehari semalam. Coba bayangkan, kita diibaratkan sedang melaksanakan sholat sehari semalam. Kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, apalagi disaksikan malaikat. Oh, malaikat menyaksikan, wah ini si Fulan ini rajin kali salat subuh jemaah di masjid. Ini masjid ini, waduh, banyak kali orang-orang yang makmurkan salat subuh berjemaah di masjid. Karena tidak banyak orang-orang yang menyadari hal ini, dan tidak banyak juga masjid-masjid yang ketika salat subuh jemaahnya banyak. Kalau masjid kita, ya, Masjid Jami Al-Karim, Perumahan Bumi Minta Permai, Pesanggrahan Jakarta Selatan, alhamdulillah makmur, subuhnya banyak. Ya, walaupun tidak penuh, cuma 3 saf, kadang 4 saf, kadang 3,5 saf. Ya, kalau hari biasa. Kalau bulan Ramadan mungkin bertambah-tambah, berkali-kali lipat kali penambahannya. Tapi itu pun cuma sebentar. Ya, berkali-kali lipat, itu pun cuma sebentar. Ya, coba itu bayangkan, coba kita bayangkan, ya. Aisyah pun begitu juga sama. Tadi itu berapa saf itu? Ada kali 3-4 saf, penuh terus, tidak penuh. Tapi ketika bulan Ramadan penuh berkali-kali lipat. Itu pun 10 malam pertama, 10 malam kedua seperti biasa. Ada kemajuan, maju softnya. 10 malam terakhir, mohon maaf, sholat cuma sama angin. Bagi saya ini kemunduran. Kontras dengan apa yang terjadi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 10 malam terakhir Ramadan justru rame. Orang pada berebutan, berlomba menyambut malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan maksimalkan beribadah di sana. Kalau kita ada rezeki nih, amin ya, kita umroh di bulan Ramadan. Umroh bulan Ramadan 10 malam pertama di Masjidil Haram sepi, tidak banyak orang. Walaupun penuh, berjuta-juta orang salat di sana. Siapa yang nggak kepengen mendapat 100.000 derajat pahala salat berjamaah di Masjidil Haram? Bener gak? Bener dong. Siapa yang nggak kepengen? Semua kepengen, termasuk saya. Ya kan? 100.000 derajat pahala salat berjemaah di Masjidil Haram. Siapa yang nggak kepengen? Apalagi saya. Ya kan? 10.000 derajat pahala salat jemaah di Masjid Nabawi. Siapa yang nggak kepengen? Coba deh rasain 10 malam pertama Ramadan di Masjidil Haram, nggak banyak orang. 10 malam kedua lebih gak banyak orang lagi. Mulai lebih banyak orang di paruh keduanya. Tapi di 10 malam terakhir Ramadan mulai rame, bahkan penuh Masjidil Haram itu. Kenapa? Orang rame-rame berbondong menjemput malam Lailatul Qadar itu. Kebalikannya di kita. Kalau di kita malah sibuk 10 malam terakhir mengabaikan malam Lailatul Qadar guna mempersiapkan untuk Lebaran Idul Fitri. Jadi seakan-akan puasa Ramadan itu hanya seremoni tahunan belaka, ibadah yang bersifat seremonial, cuman seremoni tahunan, ritual tahunan, agenda tahunan. Ya kan? Nggak pernah dimaksimalkan. Ya. Kalau kita maksimalkan bulan Ramadan ini 10 malam Ramadan pertama, tengah, terakhir, pasti masjid itu penuh. Apalagi 10 malam terakhir.
orang makin bersemangat lagi harusnya menjemput malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaupun mau mempersiapkan buat lebaran, itu dari jauh-jauh waktu, dari bulan Sya'ban misalkan, atau dari awal Ramadan, jangan di akhir Ramadan, biar kita bisa memaksimalkan kesempatan menjemput malam Lailatul Qadar itu. Akhir kata, makanya mari kita sama-sama mendakwahkan pada saudara-saudari kita keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Itu adalah sama dengan kita melaksanakan salat semalam, sehari semalam. Kalau kita laksana salat Isya berjamaah di masjid, keutamaannya itu ibarat kita salat selama semalaman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.